Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro terapan mengenai bab kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Widodo Bayu Purnomo, mahasiswa IAIN Ponorogo dari jurusan Perbankan Syariah B dari kelompok 2. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan agar kondisi menjadi lebih baik. Kebijakan fiskal menyangkut peraturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Mempengaruhi harga, kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi ditekan. Yang kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal menurut John F. Dewey yaitu yang pertama, untuk meningkatkan produksi nasional PDB dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Yang ketiga, untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi. Jadi, jika harga-harga umum yang terus-menerus meningkat pada suatu saat dan tingkat tertentu, hanya akan menguntungkan para pelaku bisnis. Jadi, bila harga-harga umum terus meningkat dan menunjukkan kenaikan yang tajam atau menimbulkan inflasi, hanya akan menguntungkan pelaku bisnis dan akan menyulitkan masyarakat, terutama bagi orang yang berpenghasilan tetap. Keadaan inflasi yang tidak terkendali pada akhirnya akan menjadi bumerang pada dunia usaha, karena investasi produktif akan semakin berkurang. Yang ketiga, jenis-jenis kebijakan fiskal. Pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan yang menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Secara teoritis, jenis-jenis kebijakan fiskal dikenal 4 jenis, yaitu 1. Pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, pendekatan anggaran terkendali. Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang baik. Yang ketiga, stabilitas anggaran. Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Yang keempat, pendekatan anggaran belanja berimbang. Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Lalu materi yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoriter moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Pada dasarnya tujuan kebijakan moneter adalah dicapainya keseimbangan intern atau internal balance dan keseimbangan ekstern atau external balance. Keseimbangan internal biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan ekstern ditunjukkan agar neraca pembayaran internasional seimbang. Tujuan kebijakan moneter.
Dalam tujuan ini terdapat 5 tujuan, yaitu yang pertama, mengedarkan uang di masyarakat sebagai alat tukar, sekaligus mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan kebutuhan likuiditas perekonomian dengan stabilitas tingkat harga. Yang ketiga, melakukan distribusi likuiditas optimal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor. Yang keempat, membantu pemerintahan dalam melaksanakan kewajiban yang tidak terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi dengan cara mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan barang dan jasa dengan ketersediaannya di masyarakat. Yang ketiga, fungsi kebijakan moneter. Ada 6, yaitu yang pertama, membuka banyak lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Yang kedua, mengontrol terjadinya inflasi. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga-harga barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan neraca pembayaran. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Lalu yang keempat, instrumen kebijakan moneter. Ada 2 jenis instrumen yang bisa digunakan, yaitu instrumen langsung dan instrumen tidak langsung. Instrumen langsung bertujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kebijakan bank. Sedangkan instrumen tidak langsung, jika instrumen langsung bersentuhan dengan kebijakan bank, maka instrumen tidak langsung bekerja dengan mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Lalu hasil penelitian mengambil dari sumber Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia mengenai perkembangan pengangguran, inflasi, pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang yang beredar, dan suku bunga di Indonesia pada tahun 2000 sampai tahun 2013. Tapi di sini saya akan mempresentasikan hanya sampai 2005. Yang pertama, pada tahun 2000, pengangguran pada tahun 2000 sebanyak 6.080 dan tidak ada perkembangan. Sementara inflasi 9,35%, pengeluaran pemerintah 90 miliar dan tidak ada perkembangannya. Sementara pajak 115.800 miliar, perkembangannya tidak ada. Jumlah uang yang beredar 748 miliar dan juga tidak ada perkembangan. Dalam suku bunga 14,53%, juga tidak ada perkembangan. Pada tahun berikutnya, yaitu 2001. Pada tahun 2001 pengangguran sebanyak 8.100, perkembangannya 2,4%, inflasi sebanyak 12,55%, pengeluaran 113 miliar rupiah, perkembangannya 19,96%. Lalu pajak sebanyak 185 miliar, perkembangannya 37,57. Jumlah uang yang beredar sebanyak 839 miliar, perkembangannya 10,81%. Suku bunga sebanyak 17,62% dan perkembangannya sebanyak 21,27%. Pada tahun ketiga, yaitu tahun 2002, pengangguran sebanyak 9.060, perkembangannya 0,95, inflasi sebanyak 10,13%, pengeluaran pemerintah sebanyak 132 miliar, perkembangannya sebanyak 14,22, pajaknya sebesar 210 miliar rupiah, perkembangannya 11,71%. Lalu jumlah uang beredar
sebanyak 879 miliar, perkembangannya 4,54%, suku bunganya 12,93%, lalu perkembangannya min 26,62%. Sementara tahun berikutnya yaitu 2003, perkembangannya tidak ada, pengangguran sebanyak 9,500, inflasi sebanyak 5,6%, pengeluaran pemerintah sebanyak 163 miliar, perkembangannya sebanyak 19,23%, pajak sebesar 248 miliar, perkembangannya 15,42, jumlah uang yang beredar 953 miliar, perkembangannya 7,76, suku bunga 8,31%, dan perkembangannya minus 35,73. Lalu tahun yang terakhir yaitu 2004, penganggurannya sebanyak 9.500, pengangguran sebanyak 9.500, perkembangannya 0,43, inflasi sebanyak 6,40, pengeluaran 191 miliar, perkembangannya 14,32, pajak sebesar 280 miliar, perkembangannya 11,57%, jumlah uang yang beredar 1 miliar, perkembangannya 7,77%, suku bunga 7,43%, dan perkembangannya minus 10,59. Jadi dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah ditinggikan, maka pengangguran di Indonesia akan mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan pendapat McHugh pada tahun 2007 bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Tinggi rendahnya tingkat pengangguran menentukan besar kecilnya jumlah uang yang beredar di Indonesia. Di samping itu, jumlah uang yang beredar secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Artinya, jika variabel jumlah uang yang beredar ditingkatkan, maka pengangguran di Indonesia akan turun. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suseno pada tahun 2002, bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan, sehingga dalam jangka yang panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, inflasi secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Artinya, jika variabel inflasi meningkat dan berdampak terhadap pengangguran di Indonesia, terdapat trade-off atau hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran. Apabila inflasi mengalami peningkatan, maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Penurunan inflasi akan meningkatkan tingkat pengangguran. Tingginya jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi tingkat inflasi, karena semakin banyak yang dipegang masyarakat dapat mendorong terjadinya inflasi. Permintaan uang akan memiliki hubungan terhadap output. Meningkatnya permintaan uang akan berdampak pada peningkatan tingkat suku bunga dan pada akhirnya berakibat penurunan output dan berpengaruh pada permintaan terhadap tenaga kerja yang mendorong bertambahnya pengangguran. Jadi kesimpulannya, kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang mendekati full employment, dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Bagi negara sedang berkembang, sebenarnya
sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah, sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta mempelajari pengeluaran yang lainnya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran dari dua kebijakan di atas yang dilakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah yang beredar secara bersama-sama. Berikut materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter beserta hasil penelitian yang saya lakukan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.